kamu udah mau pulang? Udah nih. Loh, kok cepet banget? Bukannya habis ini kita ada kelas ya? Iya sih, tapi kayak lagi males aja. Kamu lagi males? Kenapa? Aku juga akhir-akhir ini jarang lihat kamu di kampus. Kamu lagi sibuk ya? Capek aja sih sebenarnya. Kamu kenapa? Cerita dulu yuk. Cerita yuk. Boleh sih, mau Yuk, gimana? di sini aja nggak apa-apa. Yuk. Jadi kamu kenapa, Cak? Jadi ya aku capek, terus aku tuh bawaannya malas aja gitu nah. Kalau boleh tahu kamu malesnya kenapa? Sebenarnya perasaan malas aja karena emang capek dan aku kayak kurang motivasi gitu sih untuk melakukan hal apapun itu. Oh, sebenarnya awalnya kamu mengalami kondisi itu kenapa? Kalau awalnya tuh pasti karena banyak pikiran-pikiran yang ada dan itu jadi beban aku sehingga aku tuh kayak capek juga ya, terus males banget nih kalau aku harus ngapa-ngapain. Terus? Jujur bingungnya itu adalah ketika aku ngerasain capek dan jadinya males, aku harus ngapain itu ya aku kurang banget motivasi untuk ngelakuin hal yang emang seharusnya sudah aku lakukan gitu. Tapi perasaan kamu selama ini itu ada hubungannya nggak sama perkuliahan kita? Kalau untuk perkuliahan pasti ada karena aku sebagai mahasiswa gitu ya. Entah tugas, terus abis itu deadline-nya, juga aku ikut kegiatan-kegiatan atau organisasi, dan itu hal-hal yang buat aku jadi banyak banget pikiran, terus kurang banget motivasi aku untuk melakukan apapun. Kalau yang mengenai organisasi itu, kamu cuma organisasi di sini kah? Untuk organisasi, aku ada yang di dalam kampus sama yang di luar kampus karena aku ikut kegiatan itu emang di awal banget ketika aku udah jadi maba gitu. Oh, kalau mengenai tugasnya gimana? Kalau untuk tugas itu sebenarnya lebih ke deadline-nya yang dimana ada tugas A, terus abis itu deadline-nya segini-segini, lalu tiba-tiba ada juga tugas B yang dimana kadang itu deadline-nya tuh tabrakan gitu. Nah itu tuh kayak mau ngerjain tapi kayak jadi aduh males lah, nanti aja deadline-nya, tiba-tiba ada tugas lagi gitu. Oh, selain kamu rasa capek sama tadi sampai motivasinya kurang, kamu rasa apa lagi, Cak? Kurang banget sih untuk kayak melakukannya, jadi kayak yang kurang semangat gitu ya. Terus kayak kalau motivasi kurang, semangat kurang, jadinya kegiatan-kegiatan pun rasanya tuh menjadi beban. Dan ya sekarang akhirnya kayak aku bener-bener los, capek banget, bener-bener udah nggak tahu harus seperti apa, dan aku jadinya kayak merasakan diriku tuh salah gitu kayak gini tuh, benar-benar jadi nyalahin diri sendiri. Jadi semua perasaanmu yang awalnya capek, terus sampai kehilangan motivasi, sampai benar-benar nyalahin diri kamu sendiri, itu semua berawal dari tugas dan juga organisasi ya? Betul, jadi dua hal itu ya urusan perkuliahan iya, tapi juga di luar kuliah juga iya, semuanya bentrok lah, kayak banyak banget hal-hal yang harus menjadi tanggung jawab aku. Sebenarnya yang kamu rasain itu wajar banget sih, Cak. Apalagi emang sekarang kita juga lagi banyak tugas ya. Betul, tapi kayak aku bingung deh kenapa aku tuh ngerasain kayak gini, dan aku rasanya tuh kok capek banget, padahal ini ya tanggung jawab aku sebagai mahasiswa gitu untuk mengerjakan tugas. Begitu juga ya aku ada kegiatan-kegiatan luar gitu kan selain ngerjain tugas atau benar-benar terkait akademik. Kalau boleh tahu, Cak, kamu tuh udah cerita ini ke siapa sih? Jujur kalau untuk cerita itu aku tuh tipikal yang mendem.
aku boleh nggak tanya beberapa hal gitu mengenai kondisi kamu saat ini? Boleh, boleh. Tanya aja nggak apa-apa. Kamu kan tadi sempat cerita kalau kamu ngerasa capek gitu sampai motivasimu kurang gitu. Selain itu, kamu pernah nggak sampai ada di posisi dimana kamu tuh merasa hampa, kosong gitu? Walaupun aku suka mendem gitu ya, dan ini first time, ketika kamu bertanya ini tuh aku jadi mikirin ternyata aku pernah sehampa itu, dan hampir sih setiap hari aku merasakan kehampaan itu. Jadi walaupun kamu misalkan ada kegiatan organisasi atau teman-teman, kamu juga masih ngerasa hampa kah? Hampanya masih ada, tapi ketika aku sudah selesai berkegiatan itu, karena ya balik lagi aku anak rantau, terus akhirnya kos juga sendiri gitu kan, ya endingnya merasa jadi kurang motivasi itu ya ketika sudah capek, tapi ketika di kos itu juga ya nggak ada siapa-siapa gitu, yang dimana ya inilah yang bikin aku jadi ngerasa ya capek terus hampa gitu. Selain hampa, kalau mengenai kebiasaan kamu gimana? Mulai dari makannya, terus tidur kamu, apakah itu teratur? Kalau untuk tidur nih ya, aku tuh sebenarnya nggak teratur, karena kadang bisa aja nih aku begadang atau kayak susah tidur gitu. Tapi bisa aja kalau emang aku mau tidur dan bisa tidur gitu ya, itu tuh kayak lama banget tidurnya, yang seharusnya mungkin karena ini semester 6 gitu ya, aku matkul mungkin nggak yang full banget gitu sehari gitu, jadi itu masih ada waktu tidur siang. Nah kadang kalau tidur siang kebablasan sampai maghrib gitu, misal aku tidurnya siang tapi tiba-tiba udah sore aja gitu, padahal ya abis kelasnya matkulnya satu aja gitu, makanya kayak ngerasanya tuh nggak teratur, malam juga ada, siangnya juga tuh ada nggak teraturnya. Kalau soal pola makan, Kalau pola makan juga nggak teratur, karena aku tuh sebenarnya tapi memang dari awal tipikal yang nggak harus makan sehari 3 kali, tapi adalah biasanya tuh 2 kali. Cuman karena akhir-akhir ini juga merasa hampa, capek, malas ngapa-ngapain, yang terkadang aku masak aku juga tuh kayak yang mager untuk melakukan hal yang sekecil itu aja gitu, atau kayak mau beli makan juga itu mager gitu lah untuk kayak mau makan, sehingga kayak makan itu jarang, sehari itu mungkin bisa sekali, dan itu tuh kayak kadang nggak nafsu juga makannya. jadi semua efek dari kamu merasa capek, terus motivasinya kurang, sampai kamu menyalahkan diri sendiri, dan itu berasal dari karena kamu susah buat ngerjain tugas dan juga organisasi, itu benar-benar pengaruh banget ya buat habit kamu. Betul, karena aku tuh tipikal yang menurut aku sih habitku tuh masih normal-normal aja seharusnya gitu. Nah tapi nggak tahu kenapa, karena banyak organisasi yang aku tuh ikutin, kegiatan yang aku ikutin, terus juga tugas-tugas yang mepet deadline itu kayak jadinya tuh ngerasa mau ngapa-ngapain itu capek gitu kan. Jadi ya ini menurut aku habitnya jadi makin buruk aja gitu, dan bisa aja memperburuk kesehatanku gitu, karena kadang mau tidur tuh sulit, tapi juga sekalinya tidur malah kebablasan gitu sih. Jadi dari habit-habitmu itu kamu juga sebenarnya menyadari ya, tapi masih kayak bingung cara menanganinya. Iya, karena aku juga posisinya bingung harus seperti apa nih biar aku tuh nggak mager lagi, dan habit-habit ini tuh yang buruknya bisa segera dikurangin gitu. Nah itu aku masih bingung, makanya kadang itu mood maupun wajahku tuh terasa kayak kurang ada
dan kayak ya udah kalau mau ngikutin kegiatan atau kelas tuh ya udah apa adanya gitu sih. Kalau selain dari sisi habit, aku boleh tahu nggak kayak hobimu sekarang tuh apa sih yang mungkin bisa membantu kamu buat senang? Itu kira-kira ada nggak, atau justru kayak ya kamu nggak mau melakukan hal kesukaan itu lagi? Kalau hobi sebenarnya ada, tapi hobi aku tuh simple sih sebenarnya, nonton Netflix. Tapi emang karena aku juga banyak kegiatan, terus banyak tugas, waktunya tuh nggak ada gitu. Tapi sebenarnya dulu ketika aku mau meluangkan me time-ku gitulah ya, nah itu tuh biasanya dengan nonton Netflix. Tapi kayak cuma nonton aja tuh sekarang udah kayak mager banget, padahal sebenarnya kayak kalau misalnya aku tidurnya begadang juga ya karena aku main HP, kalau enggak ya karena ada tugas-tugas, tapi aku juga malah scroll TikTok gitu. Jadi kayak harusnya sudah dikerjakan yang dilakukan tapi jadinya males gitu dan capek, ditambah banyak beban-beban pikiran gitu. Jadi istilahnya bahkan untuk melakukan hal yang kamu suka aja tuh kamu udah mager karena pengaruh dari itu ya, rasa capek, terus udah motivasinya kurang juga, sampai kamu tadi sempat mention bahwa kamu ngomong kalau kamu sempat ini ya menyalahkan diri sendiri gitu ya. Karena emang habit aku kan dulu nggak gini gitu ya. Jadi ketika kamu melakukan hal yang bikin kamu senang pun kamu juga merasa menyalahkan diri sendiri kah? Kalau itu sih lebih karena nggak ada waktu untuk me time-nya itu aja sih. Padahal sebenarnya bisa gitu kan, tapi kayak jadi kurang untuk hal seperti itu. Selain itu, kamu ini pernah nggak berpikir ke hal-hal yang negatif tapi itu tentang diri kamu sendiri? Hal negatif sih sempat kepikiran, tapi aku nggak pernah untuk ingin melakukannya, itu nggak pernah sih. Jadi emang sempat kepikiran karena jujur kadang ada hopelessnya, tapi hopelessnya itu nggak sampai berat banget, tapi karena tadi perasaan capek, kurang semangat, kurang motivasi dan males, itu kalau untuk pikiran-pikiran negatif pasti ada gitu, sempat kepikiran. Kalau boleh tahu pikiran negatifnya kayak apa, Cak? Kalau pikiran negatif dari aku, simpelnya itu kayak jadinya mau ketemu orang itu males gitu loh. Dan itu kan jadinya kayak ibaratnya orang nggak salah apa-apa tapi kok kita malah menghindar gitu loh. Terus juga jadinya tuh down banget, nggak ada optimis dalam diri kita sendiri gitu untuk mencapai hal yang dimana aku tuh mahasiswa harus tahu porsiku seperti apa gitu kan, tapi aku malah nggak ada motivasi itu gitu kan. Terus tadi si hopeless itu termasuk pikiran negatif yang dimana sangat-sangat putus asa, tapi masih bisa dikontrol, yang dimana aku nggak kepikiran ketika aku putus asa aku harus melakukan hal-hal yang benar-benar melukai atau menyakiti diriku gitu. Tapi ya tadi dari 3 itu yang aku rasakan menurut aku tuh negatif, dan itu sudah hal menjadi perasaan bersalahku dan itu menyakiti diriku sih, seperti itu. Oke, berarti perasaan negatif itu nggak sampai yang kamu lampiaskan ke dia sendiri gitu ya, sampai melakukan hal buruk ke fisik kamu gitu ya. Kalau hal seperti itu tidak sih. Sebenarnya apa yang kamu rasain itu, Cak, itu valid banget dan sebenarnya itu wajar banget, karena sebenarnya aku yakin juga nggak hanya kamu yang merasakan kayak gini, karena emang secara kenyataannya pun emang tugas kita juga banyak, dan sekarang kan banyak banget tuh mahasiswa yang aktif organisasi gitu, tapi tetap tergantung dari masing-masing individunya. Jadi kalaupun kamu merasa seperti ini dengan kondisimu ini, kamu jangan berkecil hati atau jangan merasa bahwa kamu sendiri, karena masih banyak orang sekitar kamu yang
punya permasalahan yang mungkin sama dan pasti juga bisa ada yang membantu kamu gitu. Nah, untuk sekarang Cak, mungkin ada hal kecil yang bisa kamu lakukan, mulai dari makan yang teratur, terus pola tidurnya mungkin bisa pelan-pelan untuk dibenerin, dan kamu juga bisa loh interaksi yang lebih banyak atau lebih dekat ke orang sekitar, contohnya kayak teman-teman organisasimu. Dan kalau semisal kamu masih merasa ada beban atau mungkin kondisi ini terjadi lagi dan kamu masih merasa kesulitan untuk menanganinya, kamu bisa hubungin aku loh, gak apa-apa. Atau mungkin kalau kamu mau minta tolong ditemenin ke bantuan yang profesional, aku juga bisa. Gitu ya. Sudah lumayan lega karena ini first time dan aku baru banget mencoba gitu. Jadi cukup lumayan buat aku jadi lebih terbuka untuk aku merasakan hal-hal yang ternyata ini aku bisa menceritakannya daripada aku pendam. Iya Cak, aku juga seneng karena kamu akhirnya bisa secara terbuka gitu ya cerita mengenai diri kamu sendiri ke aku. Dan kamu juga harus ingat bahwa kamu gak sendirian Cak. Contohnya kayak ada aku yang mau peduli sama kamu tuh. Ini kok kayaknya udah mau jamnya ya Cak. Kayak kita harus mata kuliah lagi deh. Oh iya, Iya kan? bener ya. Jadi ya